Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, para sahabat, para kawan, orang-orang yang mengenal saya selama kita berinteraksi, berkomunikasi lewat sosial media ini. Apabila di sana sini banyak kesalahan saya, banyak status-status saya, omongan-omongan saya yang menyinggung daripada para sahabat semua, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebaikan-kebaikan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita semoga dilancarkan oleh Allah. Yang sedang bekerja semoga dilancarkan oleh Allah. Yang sedang berusaha semoga juga dilancarkan oleh Allah. Yang masih jomblo semoga Allah kirimkan kekasih hati, gitu kan. Yang sudah berhubungan semoga segera menikah, jangan lama-lama berpacaran, nanti muncul dosa di sana sini. Kalau sudah menikah, apabila belum punya anak, semoga Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah punya anak, sudah punya istri, semoga langgeng dengan istrinya. Inilah doa-doa saya buat para sahabat semua yang ikut berkomunikasi dengan saya. Apabila dakwah-dakwah saya, ceramah-ceramah saya ada yang menyinggung, memang dakwah itu menyinggung orang, maksudnya menyinggung binatang. Karena sasaran dakwahnya adalah orang. Itu para pemirsa sekalian. Buat dimanapun berada, mau yang ada di dunia nyata dan dunia gaib. Yang gaib itu maksudnya yang nggak nongol di dunia maya, gitu kan. Jadi para sahabat semuanya ada cerita. Ada salah seorang ustadz cerita ini mah, di mana ustadz tersebut gaptek, kata orang, gagal teknologi. Padahal sekarang ini kan orang sedang berurusan dengan dunia maya, dengan internet. Bahkan sekarang ini mau pesan apa saja cukup lewat HP, tapi HP-nya ada kuota tentunya ya. Kalau nggak ada kuota ya macet, ditangkap sama pohon itu ya. Jadi ustadz tersebut ditanya sama santrinya, Pak Kiai, bagaimana berhubungan dengan dunia maya? Kata Pak Kiai, haram, karena maya itu bukan muhrimmu, katanya. Maksudnya, maaf Kiai, si maya itu bukan berjenis laki-laki, haram jadah, sesama jenis nggak boleh berhubungan, kata kiainya. Maaf Kiai, maksudnya dia bukan cewek, bukan cowok, haram berhubungan sama makhluk jin. Kiai hampura, itu kan, bukan itu maksudnya. Apa maksud kamu? Internet. Oh internet, kalau itu mah boleh atuh. Jadi dunia maya itu internet, gitu katanya. Itu akibat ustadznya nggak main di dunia maya, para kawan-kawan semuanya. Maka sekarang ini saya pun tidak ketinggalan menggunakan dunia maya untuk sarana dakwah, media dakwah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan untuk pribadi dan untuk orang yang bersahabat dengan saya atau orang yang mau menerima pesan dari saya. Nah, ini ada Liapedia. Liapedia ini adalah salah satu santri saya yang dulu sempat berdialog, ya, sempat saling menerima dan memberilah, gitu. Ini mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya, sama-sama. Saya sudah memaafkan sebelum orang minta maaf kepada saya. Jadi saya berusaha
memaafkan setiap orang walaupun orang itu belum minta maaf kepada saya. Nah, gitu. Demikian adinda Liapedia. Jadi kita telah masuk di Idul Fitri. Jadi istilahnya Id itu kembali, Fitri suci. Jadi kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian. Setelah kita puasa selama 30 hari atau 29 hari, lalu kita memasuki Idul Fitri, maka kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Karena orang yang telah berpuasa karena iman atau karena keikhlasan kepada Allah, maka keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi itu suci, bayi itu bersih tanpa noda dan dosa. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi kalau kita cium bayi, nikmat. Kapan saja itu bayi dicium selalu enak, mulutnya nggak bau, ya kan, badannya nggak bau bayi mah. Mau tidur dicium enak bayi mah, bangun dari tidurnya dicium enak bayi mah. Jadi kalau nenek-nenek dicium nggak enak, udah keriput pasti bau balsem atau bau apa. Jadi itulah bagian daripada orang yang keluar daripada bulan suci Ramadan, dia suci karena kembali kepada kebaikan, kepada kesucian. Jadi kalau kita masuki Lebaran itu ada ungkapan yang selalu kita sampaikan kalau ketemu orang. Kalimatnya itu minal aidin wal faizin. Terkadang kesalahan kita itu minal aidin itu minta maaf. Minal aidin ya minta maaf ke orang. Itu salah kaprah artinya. Karena minal aidin itu artinya dari orang yang kembali, wal faizina, dan orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi daripada susah tidak paham arti minal aidina wal faizina dianggap minta maaf, ya sudah pakai bahasa kita saja, maaf lahir batin ya, gitu saja. Wal faizina, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kenapa dinamakan orang-orang mendapatkan kemenangan? Karena orang yang mentaati Allah itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Selama bulan puasa kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menjauhi kemaksiatan, itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Demikian para pemirsa, selamat menikmati kemenangan yang engkau dapatkan dengan cara Anda beribadah kepada Allah, dan selamat Anda menikmati kesucianmu karena telah mengabdikan dirimu kepada Allah juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita ketaatannya bukan hanya sampai pada saat ini, tapi selama hayat di kandung badan, selama ada nyawa dalam jasad kita, terus kita mentaati Allah, juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para sahabat yang mudik menuju kampung halaman, hati-hati di jalan, selamat bertemu dengan para keluarga, para sahabat, para kolega, para pecinta yang ada di kampung halaman di daerah. Selamat mengadu kekangenan di antara sesama. Pasti di sana ada kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik, yang bisa diambil bagi orang yang pulang kampung dan orang-orang yang ada di kampung halaman. Dan
banyak sekali hikmah kebaikan yang bisa diambil tuh bagi orang-orang yang mudik, ya kan? Orang yang mudik itu pasti membawa sesuatu menuju kampung halamannya. Tentu bawa bekal tuh, bawa uang, bawa pakaian segala macam. Orang di kampung pasti menanyakan tuh sama kita, uangnya mana, beli rokoknya mana gitu kan, beli kopinya mana, kongko di mana, ngopi bareng di mana gitu. Itu bagian daripada pemerataan ekonomi para pemirsa sekalian. Tuh. Orang kampung itu kalau kita kasih baju, kasih apa kan senang, girang luar biasa. Itu bagian daripada pulang kampung untuk berbagi kepada orang-orang kampung, kepada sahabat, kepada kolega yang ada di kampung halaman. Saat kita belanja di pasar, saat kita belanja di warung, kita bawa uang dari kota-kota besar menuju kampung halaman, itu bagian daripada pemerataan ekonomi, gitu kan? Manfaatnya luar biasa sekali. Terus bagi saudara-saudaranya di kampung, begitu saudaranya pulang dari kota-kota besar gitu kan, mendapatkan satu suntikan semangat, karena selama ini nggak bertemu, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu ketemu bisa mencurahkan semangatnya atau mendapat suntikan semangat daripada pertemuan tersebut. Jadi manfaatnya luar biasa sekali. Jadi kalau pulang kampung tuh mudik, nggak bawa apa-apa para pemirsa sekalian. Apa tuh kata orang kampung? Kamu sudah merantau selama 10 tahun katanya, selama 5 tahun, pulang kampung nggak bawa apa-apa. Malu hadirin, malu para pemirsa sekalian. Maka beruntung yang pulang kampung tuh bawa sesuatu, bisa berbagi kepada mereka, menyenangkan orang-orang di kampung halaman. Ada sambutan yang meriah daripada keluarga, sahabat di kampung halaman dengan bekal yang kita bawa. Ini gambaran bahwa nanti kalau kita pulang kampung yang sesungguhnya kehadirat Allah, pasti kita juga bawa bekal. Dan bekal yang paling baik bukan harta, bekal yang paling baik bukan tahta, bukan jabatan, bukan orang yang punya kebesaran tinggi, tapi bekal yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala saat nanti kita mudik apa? Bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, bekal dengan takwa, maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, kepada orang-orang yang berakal. Dan takwa itu merupakan baju yang paling bagus menghadap Allah. Allah nggak butuh gamis kita. Menghadap Allah, Allah nggak butuh baju koko, nggak butuh jas, nggak butuh sorban yang lengser sampai tanah. Tapi menghadap Allah membawa baju takwa. Kata Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Menghadap Allah dengan baju takwa, itulah baju yang dibutuhkan saat kita menghadap Allah. Itulah baju yang sangat baik. Dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan harta juga, bukan dengan jabatan juga. Mulia di hadapan Allah bukan karena turunan Habib, bukan karena turunan kiai, bukan karena turunan darah biru, bukan karena turunan raja atau sultan, bukan karena turunan presiden, tapi mulia di hadapan Allah adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa di antara kalian yang paling takwa. Maka seorang anak petani sekalipun dia berhak untuk mulia di hadapan Allah. Seorang miskin sekalipun dia berhak untuk mulia di hadapan Allah. Seorang anak tukang sawah sekalipun dia berhak mulia di hadapan Allah. Seorang anak tukang grab sekalipun, anak pembantu sekalipun, anak orang manapun tanpa status sosialnya, dia berhak mulia di hadapan Allah. Dengan cara apa? Cara bertakwa kepada Allah. Jadi
Kalau ingin jadi orang mulia, bertakwa. Ingin mendapatkan baju yang bagus, bertakwa. Ingin bekal yang bagus, bertakwa. Bagaimana caranya? Dengan cara mendekatkan diri, beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah kutiba alaikumusiyam, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu sudah saudara-saudara semua lakukan.